Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bidukhulil jannati yawmaz ziham. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fakmilu iddata sya'bana 30. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, memberikan nikmat panjang umur, dan mudah-mudahan juga terus memberikan kepada kita tambahan nikmat iman, Islam, takwa, semangat ibadah sampai kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan juga ditambahkan semangat iman ibadah kita. Kemudian juga salawat selalu tercurah dan disampaikan kepada baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai hari kiamat, dengan harapan kita mendapatkan syafaat beliau di hari perhitungan amal ibadah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, fa afdhalul ilmi ilmul hal. Sebaik-baiknya ilmu, sebagus-bagusnya ilmu adalah ilmu yang dibutuhkan saat ini oleh kita untuk menghadapi ibadah yang akan kita kerjakan. Wa nahnul ana fi muqaddimati syahri Ramadan. Dan kita ini pada sebentar lagi sekarang akan menghadapi masuknya bulan suci Ramadan. Maka sebagai persiapan dan bekal kita untuk menghadapi, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka kita akan membahas sedikit hal-hal penting yang berkaitan dengan ibadah puasa kita. Karena seberapa banyak pun ibadah yang kita kerjakan, sebesar apapun amal yang kita hadiahkan atau kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya tidak sempurna syarat dan rukunnya, maka semua akan menjadi sia-sia. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Masyhur maqalah ini di kalangan para ulama, para santri, yang mengatakan bahwasanya setiap ibadah walaupun itu jumlahnya banyak, kualitasnya luar biasa, tapi kalau kuantitasnya luar biasa, tapi kalau kualitasnya tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka semua menjadi sia-sia dan tak ada manfaat serta tak ada gunanya, bahkan mardudatun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengertian puasa yang dibahas oleh para ulama adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Yang menurut syara adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi orang yang berpuasa itu menjaga diri atau menahan dirinya. Kalau bahasa kitanya menjaga diri. Menjaga dirinya dari segala sesuatu atau segala hal-hal yang membatalkan puasanya. Rukun puasa menurut para ulama, yang pertama adalah niat. Niat puasa. Niat ini sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama, an-niyatu qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi, yaitu bermaksud
atau bertekad, atau kalau bahasa di kalangan orang Betawinya ngertek atau terlintas di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu, tapi bareng bifi'lihi, bareng dengan mengerjakannya. Yang menjadi patokan di sini adalah muqtarinan bifi'lihi, berbarengan dengan mengerjakannya. Maka sebagaimana niat solat, dia harus bareng dengan mengerjakan solat. Sebagaimana niat wudu, dia juga harus berbarengan dengan melakukan wudu. Namun para ulama memberikan toleransi ketika orang sedang puasa, karena tidak mungkin membarengkan niat puasa dengan awal puasa, di mana awal puasa itu dihitung mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Yang kalau bahasa simpelnya kita adalah mulai dari bedug azan subuh, atau mulai dari masuknya waktu sholat subuh sampai dengan masuknya waktu sholat maghrib. Terjadi kesulitan ketika orang ingin melakukan niat, sementara niatnya harus dibarengin dengan awal masuk waktu subuh. Karena bisa jadi ada sebagian orang yang sedang tidur, ada sebagian orang yang sedang repot mencuci piring, ada sebagian orang yang sedang dalam perjalanan menuju ke masjid, ada sebagian orang yang sedang menuju musola. Maka kesulitan untuk melakukan niat bareng dengan mengerjakan puasanya. Oleh karena itu para ulama memberikan keringanan, di mana niat puasa itu bisa dikerjakan dari mulai malam hari. Dari mulai malam hari sampai dengan akhir malam, penghabisan malam. Maka oleh karena itu di kalangan kita menjadi satu adat atau kebiasaan, niat puasa itu dilakukan setelah sholat tarawih. Maka para ulama memberikan batasan waktu niat. Niat itu dikerjakan di waktu malam. Dalam bahasa kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, Syekh Mufaddal mengatakan wa yajibut tabyid fil fardi. Niat puasa untuk yang wajib ada kewajiban, yaitu kewajibannya harus dikerjakan setiap malam. Jadi dilakukan malam hari. Nah, berarti kalau puasa wajib atau puasa Ramadan, niat puasa yang dikerjakan di siang hari, maka puasanya tidak sah. Jadi wajib dikerjakan di malam hari. Maka para ulama memberikan batasan. Malam itu yang mana? Malam itu adalah mulai dari terbenam matahari sampai dengan terbit fajar. Ya. Dalam bahasa Al-Quran, mohon maaf saya lupa. Dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan juga oleh ulama, maka malam itu dimulai dari maghrib sampai dengan beduk subuh, azan subuh. Jadi kalau ada orang yang melakukan niatnya itu setelah sholat subuh, ya, maka berarti puasanya dianggap tidak sah. Wajib dikerjakan malam hari. Kemudian, apakah puasa Ramadan itu dilakukan niatnya selama 1 bulan, ataukah niat puasa itu wajib dikerjakan untuk tiap malam? Ditegaskan lagi oleh dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, dikatakan likulli yaumin, wajib puasa Ramadan itu niatnya dikerjakan setiap hari atau setiap malam. Berarti malam pertama kita niat, besok malam kedua kita niat, malam selanjutnya malam ketiga kita niat, malam keempat kita niat, malam kelima kita niat, dan seterusnya. Di setiap malam kita wajib melakukan niat puasa. Bukan hanya dilakukan di awal bulan suci Ramadan atau di malam pertama bulan suci Ramadan. Jadi dilakukan setiap malam. Dari mana dalilnya? Wa huwa ala haddi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama
qabla al-fajri fala siyamalah. Ala haddi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berlandaskan pada hadis baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyam, orang yang tidak melakukan niat puasa qabla al-fajri, sebelum terbit fajar atau sebelum masuk waktu subuh, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya, atau fala siyamalahu sahihatun, maka puasanya dianggap tidak sah. Jadi dengan demikian, maka puasa itu niatnya harus dikerjakan malam hari. Jika dikerjakan pada siang hari untuk puasa yang wajib, maka puasanya dianggap tidak sah. Begitu. Kedua, fala diwajibkan melakukan niat puasa itu setiap malam. Nah, beredar di kita ini niat puasa yang masyhur, sebagaimana kita sering dengar, yaitu dibacakan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang ketiga, lafaz niat yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dan juga oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, diajarkan bahwasanya niat puasa itu yang dibacakan itu harusnya adalah bukan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, tapi seharusnya nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Begitu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Jadi dalam pelafadzan niat harus dilafadzkan dengan mengkasrohkan huruf nun dari lafadz Ramadan. Jadi bunyinya menjadi nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Kenapa harus ramadhani? Karena dia mengatop atau dia mengikut kepada kalimat atau lafadz yang setelahnya, yaitu hadhihi sanati. Jadi pembacaan yang benar adalah nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Demikian. Nah, selanjutnya yang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa adalah dia wajib untuk menahan dirinya dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja itu yang membatalkan puasa? Maka para ulama sini dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah Al-Thani Al-Imsaku 'anil jima'i amdan. Wajiban yang kedua adalah dia wajib menahan diri atau menjaga dirinya 'anil jima'i, dari melakukan hubungan suami istri amdan, secara sengaja. Maka berarti ketika ada orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, maka seandainya terjadi dalam keadaan sengaja. Nah, di sini kata-kata Imam Musannif, kiai pengarang kita, dengan kata-kata amdan, sengaja. Dilakukan dengan sengaja. Sengaja itu apa? Sengaja itu adalah dengan penuh kesadaran, dengan tanpa paksaan, kemudian juga dengan kemauan sendiri. Dia lakukan hubungan suami istri, berhubungan dengan istrinya dengan tanpa paksaan, dengan penuh kesadaran dan dengan kemauan sendiri, maka otomatis orang tersebut batal puasanya. Sebab kewajiban orang yang berpuasa adalah menahan dirinya atau menjaga dirinya dari melakukan hubungan suami istri. Wa'anil istimna, dan juga menjaga diri dari melakukan onani atau masturbasi dan sebagainya. Maka jika dilakukan hal tersebut bisa membatalkan puasa orang tadi.
Oh, bagaimana, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau ternyata tadi kan kata-katanya melakukan hubungan suami istrinya itu dengan sengaja. Bagaimana kalau nggak sengaja pengantin baru, ketika pengantin baru akad nikahnya dan resepsinya dilangsungkan di bulan Sya'ban, di akhir-akhir bulan Sya'ban, memasuki bulan Ramadan, dia masih pengantin baru, lupa kalau ternyata mereka itu sedang melakukan puasa Ramadan. Nah, suami istri melakukan hubungan suami istri dengan tanpa kesengajaan atau dengan tidak sengaja. Sadar dengan kesadaran, tapi dilakukannya dengan tidak sengaja. Setelah selesai baru ternyata ingat, oh iya ternyata kita lagi puasa. Bagaimana kalau seperti itu? Jika dilakukan dalam keadaan lupa, tidak sengaja, maka orang tersebut tidak batal puasanya. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau ternyata keluar spermanya itu terjadi bukan dalam keadaan yakzoh, bukan dalam keadaan melek, tapi dalam keadaan mimpi. Siang hari tidur di bulan suci Ramadan, tiba-tiba begitu bangun ternyata dia basah, dia mimpi pada saat tidurnya. Apakah hal itu membatalkan puasa? Maka hal itu tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena hal tersebut terjadi ketika dia sedang tidur. Kemudian bahasan yang ketiga dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, al-imsaku anil istiqaati, yaitu menahan diri atau menjaga diri kita ketika kita sedang puasa, anil istiqaati, dari muntah. Dari muntah. Maksudnya muntah di sini adalah muntah dengan sengaja. Ya, muntah yang dilakukan dengan sengaja. Ya. Ketika muntah dilakukan dengan sengaja, maka dia membatalkan puasa. Gitu. Dan perlu diingat, muntah itu termasuk dari benda-benda najis. Termasuk dari benda najis. Maka ketika ada orang yang muntah, dia wajib membersihkan mulutnya. Dia wajib berkumur-kumur. Karena sisa-sisa muntah yang ada di mulutnya itu adalah najis. Karena muntah itu adalah najis, maka otomatis mulutnya terkontaminasi dengan benda najis, tercampur dengan benda najis, maka menjadi mutanajis. Oleh karena mulutnya mutanajis, maka dia wajib berkumur-kumur membersihkan muntahnya. Itu. Jadi yang batal puasa itu adalah kalau muntahnya dengan sengaja. Seperti dengan sengaja itu bagaimana? Seperti begini. Dia tahu, dia sadar, dan dia punya kebiasaan. Kalau seandainya dia nyalain kipas angin, dia pasti enek. Kalau udah enek, dia pasti bakal muntah. Nah, dalam keadaan sadar seperti itu, dia nyalain kipas angin. Dan dia sengaja memang niat supaya muntah. Nah, ketika dia lakukan itu dengan sengaja, dengan kesadaran, maka puasanya menjadi batal. Kenapa disebut muntah dengan sengaja? Karena dalam susunan teks yang ditulis oleh para ulama kita, al-istiqo'ah. Al-istiqo'ah itu biziyadatis sin wa ta', yang artinya tolabul qai. Tolabul qai artinya memaksa diri untuk muntah. Jadi dengan tambahan alif, sin dan ta. Biziyadatil hamzati wa sin wa ta. Artinya tolabul qai, atau memaksa diri untuk muntah. Maka dengan demikian, muntah yang dengan sengaja batal puasa. Kalau muntah dengan tidak sengaja, ada pengarang atau kiai kitab kita, wala yadurru taqayyuhu bi ghairi ikhtiyarihi, dan tidak mengapa atau tidak membatalkan puasa, tidak berbahaya taqayyuhu, muntahnya seseorang bi ghairi ikhtiyarihi, bukan dengan usaha atau kemauannya sendiri.
Misalnya dia lagi naik bus, puyeng, mabok, nggak sengaja, tahu-tahu muntah dengan tanpa diinginkan, dengan tanpa ada kemauan, maka muntahnya itu tidak membatalkan puasa. Jadi muntahnya dia tidak membatalkan puasa. Beda dengan orang yang memang dia tahu kalau dia lagi puasa, biasanya kalau lari kecapean bakal muntah. Nah ini dia dipaksa sengaja, bahkan udah mau keluar, udah terasa mau muntah, malah dipaksa sama dia. Maka orang yang seperti ini ketika dia muntahnya menjadikan puasanya batal atau membuat puasanya jadi batal. Ar-rabi'u yang keempat, hal-hal yang diwajibkan bagi orang yang berpuasa adalah menahan diri, al-imsaku an dukhuli ainin jaufan, yaitu menahan diri atau menjaga dirinya dari masuknya satu benda jaufan ke dalam rongga tubuhnya. Yang dimaksud rongga di sini adalah artinya masuknya satu benda asing ke dalam rongga badannya dia atau lubang yang ada di tubuhnya. Maka maksudnya di sini adalah lubang yang terletak atau ada di bagian tubuh manusia. Bagaimana dikatakan oleh pengarang kitab kita, kabatinil udhuni. Yang diberikan contoh adalah masuknya benda asing dari luar ke dalam batinil udhun, bagian dalam telinga. Maka kalau ada benda yang masuk ke dalam bagian dalam telinga, hal tersebut membatalkan puasa si orang yang sedang berpuasa. Misalnya ketika dia sedang berpuasa, ternyata saat mandi pagi hari dia kemasukan air ke dalam telinganya, maka hal tersebut membuat puasanya jadi batal. Atau ketika dia puasa, dia berenang di kolam renang, dia terus menyelam di kolam renang, begitu menyelam dalam kolam renang, maka otomatis ada air yang masuk ke dalam kupingnya, maka hal tersebut membatalkan puasa. Jadi apabila ada benda asing dari luar yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka hal tersebut membatalkan puasa. Atau ketika berpuasa dia melakukan korek kuping dengan cotton bud, yang mana cotton bud tersebut masuk ke dalam bagian dalam dari telinganya, maka hal tersebut juga membatalkan puasa. Kenapa membatalkan puasa? Karena telinga ini adalah termasuk rongga tubuh yang menganga, yang harus dijaga, tidak boleh kemasukan benda apapun dari luar. Jika masuk ada benda asing dari luar ke dalam telinganya, maka hal tersebut membatalkan puasa. Cotton bud, benda asing, masuk sampai ke dalam bagian dalam telinga, maka itu membatalkan puasanya. Ada rongga-rongga yang lain yang ditulis oleh Sayyidul Ulama al-Hijaz, Syekh Abi Abdul Mu'ti Ibn Umar, Syekh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ya, rongga yang lain dikatakan oleh beliau dan juga oleh ulama-ulama yang lain dalam kitab-kitab mereka, yaitu dua lubang hidung. Seandainya ada benda masuk ke dalam dua lubang tersebut, ke bagian dalamnya, bagian dalam dari hidung, maka hal tersebut bisa membatalkan puasa. Bagian dalam yang mana yang dimasukkan atau dikategorikan sebagai bagian dalam dari hidung, dan mana yang bagian luar? Maka kata ulama, yang dimaksud dengan bagian dalam dari hidung itu adalah al-khayshum. Al-khayshum itu dari batang hidung atau tulang hidung sampai ke atas, itu dimasukkan atau kategorikan sebagai bagian hidung yang dalam. Maka kalau ada orang ketika dia sedang puasa,
lalu dia memasukkan benda sampai ke pangkal hidungnya, yang melewati tulang hidung sampai ke pangkal hidungnya, maka hal tersebut membatalkan puasa. Ada pertanyaan, kan tidak membuat nikmat, tidak membuat lezat, bahkan membuat tersiksa. Memang betul, tidak membuat nikmat, tidak terasa lezat, tapi yang membatalkan puasa atau menyebabkan batalnya puasa adalah karena masuknya benda sampai ke pangkal hidung, ke rongga hidung paling dalam. Maka hal tersebut menjadikan puasanya jadi batal. Sebagaimana yang terjadi saat ini, ketika orang sedang puasa, dia mudik umpamanya, lalu ada kewajiban melakukan tes swab antigen, yang dimana swab antigen tersebut harus dilakukan dengan cara memasukkan benda atau cotton bud dan sejenisnya sampai ke pangkal hidungnya. Maka karena masuk itu cotton bud atau alat yang digunakan untuk swab antigen sampai ke pangkal hidungnya, hal tersebut bisa menjadikan puasanya batal atau menyebabkan puasanya jadi batal. Kenapa? Karena cotton bud tersebut masuk melewati bagian luar sampai tembus ke bagian dalam. Nah, itu membatalkan puasa. Apalagi cotton budnya masuk tembus ke hidung, keluar kuping, itu batal lagi. Nah, jadi dua rongga hidung juga perlu dijaga. Udah timbul pertanyaan, bagaimana kalau saya ngupil misalnya? Kalau memang tidak sampai ke batang hidung, tidak sampai ke tulang hidung, maka hal tersebut tidak membuat puasa kita jadi batal. Kenapa? Karena cuma sampai di bagian luar dari hidung, tidak sampai ke bagian dalam. Selanjutnya, rongga yang harus dijaga adalah mulut. Mulut atau ketenggorokan. Mulut ini masuknya, seandainya ada masuknya benda, ada benda yang masuk ke dalam mulut kita melewati makhraj huruf H, dikatakan oleh ulama kita, sampai melewati makhraj huruf H. Seandainya ada benda yang masuk melewati makhraj huruf H, maka benda tersebut menyebabkan puasa kita menjadi batal. Misalnya ketika kita gosok gigi, di saat gosok gigi ada pasta gigi atau odol busa dari pasta gigi itu turun ke tenggorokan kita. Turunnya sampai melewati makhraj huruf H, bahkan lebih sampai ke dalam. Maka jika lebih sampai ke dalam, berarti itu membuat puasa kita jadi batal. Maka seyogianya bagi orang yang sedang berpuasa, seharusnya jika dia ingin menjaga puasanya dan ingin tetap juga menjaga kesehatan giginya, dianjurkan dan sebaiknya buat dia itu jika ingin melakukan sikat gigi atau gosok gigi, dilakukannya sebelum masuk waktu subuh. Selesai sahur, sebelum dia bersiap-siap wudu untuk melakukan sholat subuh, sebaiknya dia gosok gigi dulu. Jangan sampai gosok gigi itu dilakukan setelah sholat subuh. Kenapa? Karena dikhawatirkan busa dari pasta gigi yang dia pakai atau busa dari odol yang dia pakai mengalir sampai ke tenggorokan makhraj huruf H, bahkan melewati makhraj huruf H. Jika terjadi seperti itu, maka dikhawatirkan puasanya menjadi batal. Dan ketika dia batal, maka otomatis dia harus mengkodok puasa yang dia kerjakan di hari itu, dikodonya setelah nanti lewat Ramadan. Jadi kalau ada benda asing masuk ke dalam rongga badan kita,
benda asing masuk ke dalam rongga badan kita berupa pasta gigi, masuk gak? Masuk. Nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak, tunggu aja dulu nggak? Tunggu aja 3 menit lagi. Hah? 3 menit lagi aja. 3 menit lagi. Ya, terus nih. Terus aja. Oh. Maka bagi orang yang mau sikat gigi, dianjurkan untuk melakukan sikat giginya setelah sholat subuh, supaya dia puasanya terjaga dan terhindar dari batal. Tuh. Lalu bagaimana kalau seandainya cuma masuk benda itu cuma sampai ke mulut, tidak sampai ke tenggorokan? Kalau cuma sampai ke mulut, tidak sampai ke tenggorokan, bahkan tidak turun sampai ke perut, maka benda tersebut tidak membatalkan puasa atau tidak menyebabkan puasa jadi batal. Mana contohnya? Contoh misalnya ketika kita berpuasa, kita kumur-kumur saat berwudu. Kumur-kumur itu cuma dikerjakan cuma di mulut, tidak sampai masuk ke tenggorokan. Oleh karena itu, dalam keadaan berpuasa, ketika kita ingin melakukan sunnah wudu, yaitu berkumur-kumur, cukup dengan sekedarnya. Dimakruhkan atau dilarang oleh para ulama melakukan wudu dengan melakukan kumur-kumur saat berwudu dengan terlalu berlebihan. Maksudnya berlebihan itu sampai dimasukkan ke tenggorokan, kok seperti itu. Nah, itu dimakruhkan. Kenapa? Khawatir ada sisa-sisa atau ada air yang kelewatan melewati tenggorokannya, masuk ke dalam kerongkongannya dan membuat puasanya jadi batal. Jadi kalau cuma sampai di mulut tidak membatalkan puasa. Seperti juga ibu-ibu misalnya, dia masak, dia ingin cicipi makanannya supaya terasa lezat dan tidak mengecewakan anggota keluarganya. Buat si ibu boleh dia mencicipi masakan itu, misalnya ditaruh di tangan lalu dicicipi dengan lidahnya, tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan, setelah itu dibuang sama dia. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena definisi ulama, masuknya benda ke mulut itu, batasannya itu adalah sampai makhraj huruf H. Huruf H itu adanya di tengah-tengah tenggorokan, di wasatul halqi, tengah-tengah tenggorokan. Jadi kalau cuma baru sampai di mulut, tidak membuat puasa jadi batal. Bagaimana kalau ternyata seperti ini? Saat sedang puasa, dia ke dokter. Lalu di dokter, dia harus melakukan endoskopi. Endoskopi itu memasukkan kamera ke dalam perut kita. Jadi dengan alat dimasukkan melalui mulut, lalu masuk ke dalam perut kita. Nah, tentu kameranya aja, kameramennya nggak masuk ke dalam tenggorokan. Nah, itu kalau seperti itu bagaimana? Itu kan melewati makhraj huruf H. Nah, itu pun sama. Ketika kamera masuk, kamera kecil endoskopi masuk ke dalam perut kita untuk mendiagnosa penyakit yang ada di dalam tubuh kita, kameranya masuk ke dalam perut kita, maka karena dia melewati makhraj huruf H, berarti puasanya jadi batal. Gitu. Bagaimana kalau kameranya nggak masuk, tapi kameramennya masuk? Oh, itu apa lagi? Ya. Batal puasanya. Nah. Jadi yang selanjutnya adalah masuknya benda ke dalam rongga, lubang pipis, rongga pipis dan juga rongga dubur kita. Maka kalau ada benda yang masuk ke dalam rongga pipis atau rongga dubur, hal tersebut bisa membuat puasa jadi batal atau menyebabkan puasa jadi batal. Seperti misalnya orang yang sedang puasa, lalu
di rumah sakit dimasukkan kateter ke lubang pipisnya, maka hal tersebut membuat puasanya jadi batal. Kenapa? Karena ada benda asing yang masuk ke dalam rongga tubuhnya atau ke rongga badannya. Atau juga misalnya seperti yang dialami oleh kenalan saya, ketika dia sedang sakit, dia diendoskopi melalui lubang pipisnya untuk mendiagnosa penyakit yang ada di ginjalnya. Itu memasukkan kamera dan lain sebagainya. Seandainya itu dilakukan dalam keadaan puasa, maka hal tersebut juga menyebabkan puasanya menjadi batal, atau puasa orang tersebut menjadi batal. Termasuk juga masuknya benda asing ke dalam dubur, lubang dubur atau rongga dubur. Jika ada benda asing masuk ke dalam rongga dubur, maka hal tersebut juga menyebabkan puasa menjadi batal. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau masuknya benda asing ke dalam rongga badan kita dalam keadaan lupa? Seperti kaman akala au syariba nasian. Seperti orang yang waktu dia puasa, lalu ternyata dia lupa, dia makan nasi. Waktu pulang dari tempat kerjanya, istirahat, dia pulang ke rumahnya, dia lupa kalau dia sedang puasa, dia makan. Maka hal tersebut juga tidak menjadikan puasanya batal. Kenapa? Karena hal itu dilakukan dalam keadaan lupa. Dia tidak sadar kalau dia lagi puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah dilakukan dengan sengaja, dengan kemauan sendiri, sadar. Kalau dia lakukan dalam keadaan lupa, mau dia makannya sepiring, mau dia makannya satu bakul, mau dia makannya sekarung, kalau dilakukan dalam keadaan lupa, tidak menjadikan puasanya batal. Karena dalam riwayat dikatakan, man akala nasian, innama at'amahu Allah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang makan dengan tanpa sengaja saat dia puasa, maka tidak batal puasanya. Hanya saja itu sebenarnya Allah sedang memberikan rizki kepadanya. Jadi itulah sekelumit hal-hal penting yang perlu kita pelajari dan kita pahami ketika kita sedang melakukan ibadah puasa. Hal-hal ini wajib kita jaga sehingga menjadikan puasa kita sah. Namun setelah sah belum tentu diterima. Karena setelah syarat sah puasa masih ada syaratul qabul, masih ada syarat diterimanya puasa. Ketika sudah sah belum tentu diterima, tapi kalau sudah qabul pasti sah dan sempurna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan informasi dan ilmu bahasan kita pada saat ini menjadi ilmu yang manfaat, berkah dunia akhirat. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya memanjangkan umur kita, mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan juga memberikan tambahan semangat dalam ruhani kita, dalam jiwa kita, dalam badan kita, dalam hati kita, semangat untuk menambahkan, menggiatkan ibadah kita, untuk makin menambahkan semangat kita mengisi bulan suci Ramadan, semangat tadarus, semangat sholat sunnah, semangat ibadah-ibadah yang lain. Dan juga Allah anugerahkan kepada kita Lailatul Qadar dan kekuatan serta semangat untuk bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.